Shalom warga kerajaan, saya ulangi pernyataan saya minggu yang lalu. Karena sebetulnya gereja itu adalah akademi untuk leadership. Di 7 puncak gunung, baik dalam bisnis, baik di dalam church and mission, pendidikan, art, anything, termasuk government, politik government. Yang kita lahirkan adalah para pemimpin to be rock, to be representative of Christ kingdom dimanapun Anda ditempatkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 kita melihat pesan daripada Rasul Paulus yang berhasil membangun putra-putri rohani. Ya, dia berkata kepada putra-putraku yang kukasihi, my beloved sons. Bahkan di dalam surat yang lain dia tunjukkan betapa dia mengasihi Timotius, Lukas, Titus. Ya, kita lihat juga bahkan terhadap Onesimus yang dia temui di penjara. Sebab katanya sekalipun kami punya banyak mentor pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Masalah di dunia ini, kutuk ini di dunia ini kan apa? Fatherlessness. Minggu yang lalu saya sampaikan dunia ini tidak bisa membangun sampai beberapa generasi di luar kuasa Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan berkewajiban yaitu menjadi teladan bagi Timotius. Timotius menemukan orang yang berkenan, yang setia, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. So lihat di situ ada 4 generasi. Karena itu di dalam menemukan Timotius saya kasih contoh saja gambar di belakang saya. Ya, pada waktu peresmian, waktu direkam Sabtu yang lalu di Houston, saya lihat Pak Roni berkhotbah, saya ketawa lihat dia. Kenapa? I saw myself in him. Saudara yang kasih Tuhan itu generasi kedua. Dan dia juga menemukan Timotiusnya di Mataram, di Pulau Lombok. Saudara kita Yoyo ya. Saudara kita Gunawan Handoyo. Yosua Gunawan Handoyo, panggilan kekasih Yoyo. Dan dia bisa membawa daripada superstar kepada super team, seperti saya katakan. Dan dia juga berhasil menemukan seorang murid yang lain yang dapat dipercaya, itu Immanuel Purwata. Ya, di ujung sebelah sana saya lihat dia adalah gembala daripada kota Yangmei, rock di Yangmei. Bahkan dia sudah tulis bukan lagi RIM, tapi Rain Taiwan. Rock Apostolic Network, International Network. Saya bangga melihat anak-anak rohani saya. Sehingga ketika saya terpapar corona tidak akan terkapar. Kenapa saya tidak takut? Sebab saya sudah meletakkan dasar, memberi hidup saya untuk mereka-mereka ini. Perhatikan perkataan beloved di sana. Saya mau bicara pada semua saudara yang mendengarkan berita ini. Baik Anda kepala keluarga, kepala perusahaan, ya, CEO di sebuah perusahaan atau manajer, find your Timotius. Karena itu bukan finding Nemo ini finding Timo. Temukan Timotius Anda. Dan saudara akan mengalami itu akan berlanjut, akan langgeng. Di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Musa dan Elia akan datang sebagai saksi Tuhan di atas muka bumi ini, ya. Termasuk spirit mereka, ya. Firman Allah menunjukkan bagaimana Musa menemukan Yosua, tapi nggak ada lanjutannya. Elia menemukan Elisa, tapi berhenti sampai di sana. Bahkan tulang-tulangnya yang masih penuh dengan urapan bisa membangkitkan orang mati yang dilemparkan ke kubur daripada Elisa. Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau meniru Rasul Paulus. Menemukan my beloved sons. Find your Timo, para pemimpin. Ya, karena itu dari putra-putramu belum tentu yang paling tua, yang paling pintar itu jadi pemimpin. Belum tentu. Tapi mereka yang setia dan mengasihi Tuhan. God bless you all. Amin.
hari Minggu, selamat bulan September, selamat kembali di RCC Novotel Balikpapan. Kita mengucap syukur, amin. Tuhan Yesus baik. Wuhu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Betapa barunya kasih setia dan rahmat-Mu setiap pagi Tuhan Yesus buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu kami kuat Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita bisa ibadah lagi bersama-sama dan jangan lupa sejak minggu lalu ibadah kita sudah dilakukan secara hybrid ya, secara dua cara, dua model, yaitu secara onsite dan online. Dan saat ini kita bisa ibadah secara online dalam ibadah yang pertama jam 7 pagi. Nanti jam 9 itu online dan onsite live streaming langsung dari gereja kita di Novotel. Mari kita buka hati, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami mau mendengar isi hati-Mu, bicara Tuhan. Kami sangat suka berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu. Sebab itu Tuhan, segala persiapan hamba tidak ada artinya jika bukan Tuhan yang memberikan ilham, memberikan inspirasi, berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih, kami buka hati yang luas untuk mengizinkan Engkau bicara dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita akan membahas sebuah topik agak berbelok sedikit. Topik itu berjudul teman, teman-teman, friends. Topik yang nyaris tidak dibahas dalam sebuah pelajaran hari Minggu, walaupun secara tema kita sering sekali membahas karena bicara komunitas. Nah, kenapa saya kok merasa kita perlu membicarakan hal ini? Karena kita harus jujur mengakui bahwa keberadaan teman sangat penting. Dia sangat mempengaruhi dalam banyak hal. Lingkungan kita, di kantor, dimanapun dalam lingkungan pergaulan kita, teman-teman inilah yang akan menentukan kadang-kadang kita punya sudut pandang, bahkan nilai-nilai. Paling banyak action kita dipengaruhi oleh teman-teman di sekitar kita. Dan memang demikianlah desain Tuhan terhadap manusia yang disebut sebagai makhluk sosial. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan bilang begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bilang begini, lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Katakan sama-sama, teman yang cocok. Ya, betul, konteksnya ini adalah konteks Adam dan Hawa. Yes, tapi secara prinsip kita mendapatkan pesan di sini bahwa Tuhan nggak mau kita manusia sejak awalnya, sejak didesain yaitu Adam, untuk hidup sendirian. Memang sebenarnya dia tidak sendirian, tapi lingkungannya itu tidak sepadan, tidak cocok. Ada harimau, ada singa, ada orang utan, ada burung, binatang melata, hewan, ya, dan tidak cocok, tidak sepadan. Tuhan kasih tahu kepada manusia, pernyataan ini menunjukkan bahwa memang kita basically tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Makanya kalau ada seseorang yang tidak bergaul, kadang-kadang suka dilabel antisosial. Secara psikologis juga dikatakan sebagai orang yang tidak hanya sekedar introvert. Kalau introvert dia masih bisa bergaul. Tapi memang ada yang punya masalah sosial yang disebut dengan antisosial. Dan itu adalah kelompok yang sangat kecil, sangat kecil. Pada dasarnya berteman bagi kebanyakan kita, kebanyakan orang itu bukanlah hal sulit. Malah sebenarnya berteman itu relatif mudah. Karena berteman itu tidak perlu diajarin. Dia terjadi begitu saja. Oke, ya. Terjadi begitu saja waktu kita ke sekolah, ngalir gitu aja kita punya teman. Kita bergabung di sebuah gereja, kita punya teman. Nggak dipaksa, nggak ada steps-steps yang kaku.
kita tidak usah diajarin dalam hal berteman. Jadi sebenarnya ayat tadi hanya mengkonfirmasi bahwa memang kita tidak bisa hidup sendirian. Secara naluri pun kita akan cenderung untuk berteman, ya, secara umum. Nah, justru sebenarnya bagi saya disinilah kita perlu serius membicarakan topik ini. Kenapa? Karena berteman itu bagi kita itu nggak mikir-mikir lagi, sudah mau saring, mau sharing, sudah ngalir gitu aja. Bahkan kita tidak sempat berpikir untuk memilih sebenarnya. Karena terjadinya begitu saja, sambil jalan lah. Kemudian kita memilih kan begitu. Mana yang cocok buat kita, mana yang tidak cocok buat kita. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan disinilah persoalan yang serius. Karena kadang-kadang kita sudah terlanjur dalam sebuah pertemanan yang tidak support iman kita, support karakter kita, sudah terlanjur masuk, baru kemudian ketika kita baru sadar bahwa lingkungannya tidak sehat, itu kalau sadar ya. Itu kalau sadar. Sebagian tidak sadar bahwa lingkungannya sudah nggak sehat, betul nggak sih? Sudah dalam lingkungan kan, sudah teridentifikasi, sudah jadi sama kan, jadi sudah nggak sadar bahwa lingkungannya sudah nggak sehat. Tapi beberapa orang sadar, wah ini bukan lingkungan yang baik. Mungkin dia sadar ketika dia dengar firman, dengar khotbah, dengar nasihat. Tapi beberapa kasus sudah terlambat, ya. Sadar tapi sudah terlambat karena value-nya, nilai-nilainya, perspektifnya sudah kadung masuk, sudah terlanjur menguasai kita. Nah, makanya saya sebut bahwa kemudahan kita berteman, betapa tidak sulitnya kita berteman, bergaul, bersosial, justru bisa menjadi warning buat kita karena kita sering tidak berpikir serius kepada lingkungan mana, orang seperti apa, kita putuskan untuk kita mau bergaul. Makanya belakangan ini trending dengan istilah toxic relationship, ya, hubungan yang racun, membunuh, ya. Dan memang itu betul. Toxic relationship atau hubungan yang racun adalah sebuah hubungan yang membunuh iman, membunuh kasih, membunuh respect. Dulu hormat guru, sekarang tidak hormat guru karena lingkungannya lingkungan yang rebel gitu ya. Lingkungan yang cenderung untuk memberontak, tidak mau dengar-dengaran. Dulu hormat orang tua. Sejak bergaul dengan orang-orang tertentu, jadi nggak hormat orang tua. Dulu hormat otoritas rohani. Sejak bergaul dengan orang-orang tertentu, jadi kurang respect. Malah cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terhormat. Dulu hormat pemerintah. Sejak ada dalam lingkungan setiap hari bergaul, ngopi, ngobrol, jadi nggak respect sama pemerintah. Betul kan? Ya, membunuh pengharapan, dulu semangat. Tiba-tiba menjadi mudah putus asa, pesimistik, mudah quit, resign, karena relationship-nya toxic gitu ya. Membunuh semangat. Dulu punya iman, dulu mantap, maju gitu ya. Jadi ragu-ragu, bahkan cenderung tidak beriman. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu membicarakan ini karena faktanya demikian. Ya, ada sebuah quote bilang begini, teman yang sejati, true friends, don't judge each other. Teman yang sejati tidak saling menghakimi. Nah, itu ukuran teman yang sejati. They judge other people together. Ya, jadi mereka tidak saling menghakimi, tapi mereka menghakimi orang bersama-sama. Karena ya satu kelompok. Jadi teman sejati tidak saling menghakimi. Namanya juga teman sejati lagi. Tapi mereka kompak untuk menghakimi orang lain gitu ya, siapapun yang mereka mau hakimin. Apakah ini benar? Quote ini menunjukkan betapa seriusnya kalau kita tidak membahas yang disebut friends atau pertemanan. Karena wow. Sudahlah, saudara yang mengalami hidup saudara, sudah mulai sambil firman ini sudah dengar, sudah mulai kan bisa
bisa nimbang-nimbang nih lingkungan saudara seperti apa sebenarnya. Ya, ada juga quote yang lain yang sangat terkenal bilang begini, tunjukkan saya siapa temanmu, saya akan tunjukkan siapa kamu. Dalam banyak hal itu betul kan? Dalam banyak hal itu betul. Yang sering saya sebut dalam pelajaran-pelajaran the law of attraction atau hukum tarik-menarik. Ya, orang yang cenderung memberontak ya senang di lingkungan seperti itu. Orang yang cenderung taat, dengar-dengaran, senang dalam lingkungan seperti itu. Nah, coba bayangkan ketika terjadi crack, terjadi lintas value dalam pertemanan. Orang yang dengar-dengaran, kemudian somehow masuk dalam sebuah lingkungan yang rebel gitu ya, yang memberontak, yang tidak mau aturan, pelan-pelan pasti tergerus gitu ya. Setaat-taatnya orang pasti akan tergerus gitu. Atau kita balik, orang yang cenderung memberontak, tapi kalau dia ada di lingkungan komunitas yang baik, yang taat dengar-dengaran, pasti akan menolong banyak untuk dia kemudian bisa berubah. Oke, tadi quote. Ayat bilang begini, 1 Korintus 15 ayat 33 ayat terkenal kita kan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Coba perhatikan nih ayat. Ini ayat lebih dalam dari seharusnya yang sering kita baca. Karena dia bilang begini bahwa pergaulan yang buruk, dia rusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Begitu berbahayanya pertemanan itu. Karena bayangkan, kebiasaan loh. Coba katakan sama-sama, kebiasaan. Oke? Kebiasaan loh. Jadi kira-kira gini, sejak kecil orang tua sudah didik nih. Sampai terbiasa nih. Terus di gereja juga dididik nih. Sampai terbiasa. Sampai jadi kebiasaan yang baik. Nah, lihat tuh pergaulan yang buruk. Dia bisa rusak itu. Dengan sekejap mata apa yang kita bangun bertahun-tahun, sejak kecil bahkan, itu bisa hancur sekejap mata dengan sebuah pergaulan yang buruk. Nah, itu maknanya. Bahaya kan? Makanya dia bilang jangan kamu sesat. Sebab apa yang kita bangun, yang orang tua bangun dengan air mata, yang nilai-nilai sudah dibangun lewat firman, bertahun-tahun, berulang-ulang, sampai terjadi kebiasaan kan, repetition kan menghasilkan kebiasaan kan ya. Sampai jadi budaya bahkan, itu bisa rusak. Alkitab bilang, rusak. Karena pergaulan yang buruk. Cukup misalnya 1 tahun aja bergaul dengan lingkungan yang jelek. Kalau dia umur 17 tahun. 17 tahun punya nilai-nilai, punya kebiasaan baik. Itu bisa rusak. Alkitab bilang istilahnya rusak, merusakkan. Nah itu dia. Wow kan? Wow. Makanya mari kita perlu belajar ini. Dan ini pelajaran bukan untuk anak-anak, untuk roket, kayak Gizi. Ini untuk kita semua. Bahkan bagi saya, untuk kita yang sudah dewasa, yang sudah seperti seumuran saya misalnya, justru lebih serius. Kenapa? Karena di umur segini, saya sudah punya nilai, punya kebiasaan yang saya bangunkan dulu. Nah kalau sekarang saya salah bergaul, wow ya, pergaulan yang toksik. Orang yang garang, tidak hanya garang dalam tindakan, garang mulutnya. Suka maki misalnya, atau orang yang jahat mulutnya, jahat hatinya. Kalau kita dengan mereka terus, waduh sudah dikasih Tuhan. Dan kadang-kadang kita nggak sadar itu bahayanya. Karena kita sudah beridentifikasi, kita sudah di lingkungan itu, kita sudah pikir temanku adalah saya, gitu. Lingkunganku adalah saya. Yang sebenarnya nggak gitu. Quote bilang begini, teman seperti lift. Bisa membawa kita ke tempat tertinggi atau terendah. Itu friends. Itu powernya sudah dikasih Tuhan. Nah, baiklah. Mari kita melihat secara umum ada banyak hubungan-hubungan dan sekarang saya memberikan 3 tingkat hubungan. Sebenarnya banyak, sudah bisa tulis apa yang sudah mengerti. Ya, tapi saya berikan 3 secara umum. Ada namanya perkenalan atau kenal. Kenal aja. Tidak ada komitmen, cuma kenal. Waktu itu ketemu di airport, ketemu di rumah sakit, ketemu di sekolah, ketemu di gereja, kenal aja. Ada yang kedua, sudah lebih tinggi nih.
pertemanan, friendship, ya. Nah, di sini sudah kadang-kadang ada komitmennya, main bola, futsal, oke, sudah pertemanan, badminton, ada jadwal yang teratur, membangun disiplin bersama, teman gereja, teman komsel, ada komitmen-komitmen yang mulai dibangun, teman. Nah, level yang berikutnya adalah, wah ini yang namanya pergaulan. Ini karib. Nah, di sini sudah mulai bagi hidup, mulai curhat, sudah mulai, dan ini kelompoknya semakin kecil kan, semakin kecil. Ya, di pertemanan mungkin banyak, dari pertemanan semakin kecil jadi sebuah pergaulan yang karib. Kita kan tidak karib kepada semua teman kita. Nah, gitu, setuju ya? Tapi dari semua teman kita itu ada beberapa orang yang kita bergaul, karib. Nah, gitu ya. Makanya tadi kan kita baca bahwa pergaulan yang buruk. Nah, di level pergaulan sebenarnya merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau cuma pertemanan saja, jadi pelajaran ini bukan berarti serta-merta membuat kita tidak berteman sama orang lain. Enggak. Mungkin kita berteman, tapi enggak bergaul. Nah, itu maksudnya. Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk. Pergaulan, katakan sama-sama pergaulan. Nah, lihat di level ini. Pergaulan itu di level karib. Nah, berteman mungkin iya. Karena Yesus pun berteman dengan orang berdosa kan. Saya tunjukin lingkungan hubungan Yesus. Satu, Yesus punya lingkungan orang berdosa. Sudah bacakan Alkitab, dia suka ketemu sama pelacur, pemungut cukai, yang suka makan keuntungan, tengkulak lah zaman sekarang, dengan bunga yang pemerasan gitu ya. Dan banyak kelompok yang lain ya, bahkan Yesus pun tersalib di sebelahnya orang-orang berdosa yang harus dihukum mati gitu ya. Nah, Yesus punya perkenalan dengan Farisi, dia punya lingkungan yang itu. Tapi dia juga punya lingkungan pertemanan dengan pengikut tentunya ya, yang 5.000 orang, nah itu yang suka ikut Yesus. Tentunya waktu ikut Yesus sering digambarkan sih Yesus di depan, mereka di belakang. Kalau kita nonton film-film Yesus jalan, kelompok di belakang yang ngikuti. Bisa ya, bisa juga Yesus ada di dalam lingkungan itu sambil jalan sama-sama gitu ya. Karena yang kita kenal tentang pribadi Yesus, dia ngeblend kepada semua kelompok. Jadi kalau gambaran saya sih, Yesus tidak selalu ada di depan, dia ada di dalam lingkungan pengikutnya gitu ya. Nah, dia punya banyak teman tentunya. Tapi Yesus juga punya karib, yaitu 12 murid. Nah, itu karib itu. Yesus bergaul situ. Bahkan Yesus punya komsal, punya Peter, James, John yang dia curhat. Nah, gitu. Dia curhat perasaan dia. Sama 12 murid pun dalam beberapa kesempatan Yesus menyampaikan isi hati dia, menyampaikan visi dia, karena 12 murid ini yang sedang dia persiapkan. Jadi sama, Yesus punya lingkungan kenalan, pertemanan, pergaulan. Nah, yang Alkitab kasih ingat kita adalah pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Disinilah yang kita harus mulai timbang. Kita mau bergaul dengan siapa? Berteman, oke. Tapi apakah bergaul? Karena di sini sudah bicara nilai-nilai, sudah bicara sikap, dan kalau saudara tidak cukup waspada untuk menyaring lingkungan itu sangat berbahaya dan merusak. Alkitab bilang kok merusak. Merusak. Bayangkan itu. Oke, saudara dikasih Tuhan. Memang ini panjang ceritanya. Kita akan bicara parenting di sini, bagaimana seorang anak bertumbuh dan dilahirkan. Saudara kan punya anak-anak yang kemudian ketika dia harus kuliah, kita sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Makanya penting parenting sejak dia kecil, nilai-nilai yang kita bangun. Dan saya suka dengar kesaksian dari keluarga rohani Rock Balikpapan, termasuk saya sendiri mengalami ketika anak-anak kita kuliah di luar, mereka mencari komunitas, bahkan mereka cari gerejanya. Ya, keluarga besar Rock, dan saya sangat bersyukur. Mereka tidak cenderung melihat gereja besar yang kadang-kadang di kota-kota itu kan gereja keluarga besar kita Rock itu kan kecil ya, kelompok kecil. Tidak semua kelompok besar, dan kadang-kadang secara emosional agak kurang nyaman. Tapi jangan lupa keluarga rohani, dan saya bersyukur dengar banyak kesaksian mereka cari keluarga rohaninya gitu ya. Keluarga rohaninya, walaupun ini bukan bicara soal salah benar, enggak, saya lagi tidak bicara itu. Tapi
sedemikian luar biasanya mereka merasa bahwa gereja mereka sebagai rumah rohani, sampai ketika mereka harus kuliah, mereka cari rumah rohani mereka. Dan saya sangat bersyukur dengan cerita-cerita seperti itu. Kalaupun tidak itu karena terpaksa, karena lingkungannya jauh, tempat kosnya jauh dari gereja rumah rohaninya karena kotanya besar seperti Jakarta, Surabaya, dan tidak bisa. Dan tentu saja kita mengerti situasi itu dan lebih aman yang dekat-dekat saja, dan itu pasti kita sangat mengerti. Tapi di sini menunjukkan bahwa penting sekali nilai yang kuat yang ditanamkan sebelum anak itu kita lepas. Nah gitu ya. Nah kita sekarang kebanyakan orang tua adalah, saya sebut produk dari sebuah pertumbuhan yang tidak pernah berpikir betapa seriusnya kelak. Akhirnya kita cari masing-masing kan. Dan kemudian trial and error. Gitu kan. Jadi kita cari masing-masing, kita punya teman, trial and error. Percobaan salah atau benar aja gitu. Jadi coba aja, ternyata salah. Salah teman. Tapi sudah kadung. Sudah kadung apa? Sudah kadung ya nonton porno bareng, narkoba bareng, pergaulan yang salah, free sex misalnya atau yang lain, sudah kadung, baru sadar. Itu kalau sadar saya bilang tadi kan. Itu kalau sadar. Nah, kalau sudah enggak kan sudah mengidentifikasi diri bahwa memang saya orangnya iya ini. Nah itu saudara, wow itu betapa luar biasanya. Saya selesai dengan 3 tips meningkatkan level. Nah tadi kalau ada namanya perkenalan, pertemanan, pergaulan. Oke, perkenalan otomatis, kita kenal banyak orang. Dan itu manusiawi. Tapi yang kita mau bahas adalah bagaimana dari nomor 2, dari pertemanan kita tingkatkan kepada pergaulan. Nah, sehingga tidak merusak kebiasaan yang baik. Maka kita akan belajar 3 tips ini. Yang pertama, mari coba cek, saya sarankan cek ketulusannya. Waduh, gimana caranya? Ribet banget. Oke, saya tunjukkan beberapa hal. 1, ciri-ciri teman yang tulus adalah topiknya dominan bicara tentang us, you, and me. Bukan they, him, or her. Jadi topiknya banyak membicarakan kita, us. Membicarakan saya, membicarakan kamu tidak boleh begitu, kamu begini gitu kan, harusnya begitu gitu. Bukan ngomongin orang, they, him, or her gitu ya. Oke, nggak mungkin kita nggak bicara tentang orang lain, betul. Tapi di sini ditulis topik yang dominan. Yang dominan dalam pertemanan kita banyak membicarakan us, hubungan yang kita sedang bangun, kamunya, sayanya, sorry saya begini, sorry kamu saya nggak setuju begitu, gitu ya, gitu. Lebih ke situ. Nah di situ, itu ciri yang pertama, teman yang Anda bisa tingkatkan kepada pergaulan. Ya, memang banyak indikasi yang lain, tapi salah satunya coba lihat. Kalau topiknya banyak membicarakan bagaimana hubungan pertemanan ini bertumbuh, nggak ngomongin orang, they, him, her, lebih banyak. Nah, memang pasti akan ngomongin orang, tapi kalau itu yang dominan, saudara harus pikir-pikir. Berarti kalau lebih banyak lihat orang, nggak lihat diri sendiri, nggak bakal tumbuh gua. Nah itu poinnya di situ kan. Tapi kalau ngomongin kita, itu bisa tumbuh tuh. Tapi kalau ngomongin orang, kita nggak bakal sulit tumbuh. Karena kita tidak bisa evaluasi kita evaluasi orang paling banyak. Hati-hati, itu sudah warning, sudah berbahaya. Ya, jadi itu yang pertama. Ciri berikutnya adalah kalau ada konflik, bicaranya langsung. Bisa telepon langsung, bisa WA langsung, tidak apa-apa. Tapi ngomong langsung, tidak ngomong lewat orang. Nah itu ciri yang kedua tentang teman yang tulus. Dia ngomong langsung, WA langsung mungkin kalau ngomong belum nyaman. Message langsung, chatting. Tapi nggak lewat orang. Apalagi ngomongin tentang saudara kepada orang. Itu pasti sudah jelas, itu nggak tulus. Ya sering dikasih Tuhan, ngomong langsung. Nah, itu sudah mulai pikir-pikir untuk sudah tingkatkan kepada pergaulan. Karena ngomong langsung. Dia punya potensi yang baik untuk saudara bisa curhat. Nah, karena ngomong langsung, tulus. Nggak ngomong muter-muter gitu ya. Nah itu mulai. Jadi ini bukan soal dimusuhin, enggak. Ini kita lagi pilih orang yang kita mau tingkatkan kepada mereka yang kita mau bergaul gitu ya. Kalau berteman ya kita bisa sama siapa saja kita berteman, seperti Yesus ya. Yang ketiga,
ada banyak tapi saya pilih 3 saja mengingat waktu. Orientasinya firman. Kalau bicara banyak, orientasinya firman. Paling banyak yang dikutip firman. Atau setidaknya khotbah. Nggak sekedar quote-quote populer dari siapa? Dari Lady Diana, wah, lagi Winston Churchill, wah, lagi dari enggak gitu. Iya, tapi paling banyak dia berorientasi firman. Nggak boleh loh, kan Alkitab sudah bilang orientasinya firman. Apalagi orientasinya pikirannya dia aja, pikirannya dia. Saya sih enggak setuju karena kalau saya sih, itu repot Saudara. Tapi kalau firman kan Tuhan Yesus. Nah, gitu Saudara. Itu ya mau enggak mau kan kita harus cari kalau orang di tingkat pergaulan karib harus seiman kan? Nah, kalau seiman kan tandanya adalah salah satunya firman mempengaruhi dia. Ah, itu kan maksudnya. Jadi ya tentu saja kalau kita mau di level karib ya jangan cari yang tidak seiman lah. itu sudah mutlak. Saudara harusnya sudah tahu. Tapi seiman pun kan seiman yang mana kan gitu ya. Nah, seiman yang tidak banyak atau dominan ngomongi orang tapi ngomongin kita. Terus kalau konflik bicara langsung, chatting langsung, tidak muter-muter dan dalam banyak hal dia berorientasi firman. Nah, ini timbangan-timbangan untuk melihat ketulusannya. Saya kasih tools dah ya, sudah dikasih Tuhan. Mazmur 1:1 bilang begini, sudah ada Mazmur bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan, katakan sama-sama kumpulan, pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ini sudah clear, tapi saya kok nggak habis pikir kadang-kadang ada banyak orang yang nyaman dalam kumpulan pencemooh ya. Maksudnya begini, dia mencemooh pemerintah, dia mencemooh sekitarnya, dia mencemooh orang-orang, dan kita duduk di lingkungan itu. Sebaiknya jangan Saudara dikasih Tuhan, sebaiknya jangan. Kita tidak bermusuhan ya, sekali lagi kita tidak bermusuhan, kita berteman, tapi kita tidak mau bergaul. Nah, karena kita bilang kan tadi pergaulan yang buruk, merusak. Nah, kumpulan pencemooh kan pergaulan yang buruk gitu. Jadi jangan duduk di situ, jangan duduk. Saya sudah sejak lama tidak mau duduk. Terserah terjemahkan apa, duduk ngopi lah, duduk apalah. Saya tidak mau duduk. Saya berteman, tapi kalau saya sudah mulai, baru minggu kemarin, saya duduk di sebuah rumah kopi, secara tidak sengaja, di depan saya seorang yang saya tidak kenal lah, cuma lewat-lewat gitu saja. Dan dia kenal juga saya, ya kenal-kenal gitu saja. Tiba-tiba dia ngomong soal komplain-komplainnya dia. Aduh, saya jadi nggak betah di situ. Komplain pemerintah, komplain peraturan, saya nggak betah karena emang saya sudah melatih diri sejak lama dengan bahasa yang berbeda. Jadi saya berusaha cari cara. Saya nggak mau konfrontasi, kita tetap mengasihi kan. Tapi saya juga mau cari cara supaya saya nggak terganggu hati saya. Sudah gitu duduk di sebelah saya anak-anak saya. Karena kita lagi kosong tempatnya dan kita lagi sarapan waktu itu. So dikasih Tuhan, itu maksudnya. Alkitab sudah ingatin kok, jangan duduk. Bahkan berjalan menurut. Nah, kita nurut siapa? Nurut siapa? Nah, itu hati-hati sudah dikasih Tuhan. 2, selain ketulusannya, yang kedua adalah kasihnya. Ciri-cirinya ya dia murah hati, dia available buat kita, itu common ya, umum. Yang berikut dia tidak sungkan mengingatkan atau menegur ya. Lebih baik teguran yang nyatakan daripada kasih yang tersembunyi, Alkitab bilang. Dia tidak sungkan. Dia ngomong aja. Nah, itu sudah bisa bawa di level pergaulan karena karib, karena kita butuh orang yang kayak gini kan. Yang ngingatin kita, yang bilang kita salah. Nah, gitu. Saya kalau di gereja saya pilih 7 orang yang bebas untuk menegur saya kalau kita lagi rapat, ya. Bebas ngomong. Tanyakan kepada mereka. Kadang-kadang saya memberikan kesempatan mereka bicara lebih banyak, ya. Bukan saya yang lebih banyak bicara. Saya seperti moderator aja. Kalau dalam pertemuan-pertemuan diaken, topiknya apa, dan kemudian saya bilang, menurut pendapat Anda siapa, dan satu-satu saya tanyakan perspektifnya apa. Ya, saudara bisa konfirmasi kepada 7 diaken yang ada bersama saya di gereja ini. Ya, karena memang saya butuh orang-orang yang seperti itu, tapi dasarnya kasih, ya gitu ya. Bukan benci, bukan sentimen, sayang, dasarnya sayang. Makanya saya pilih siapa yang
yang saya cukup nyaman. Ini bukan siapa lebih baik, enggak. Tapi kan enggak mungkin semua juga di jemaat. Pilih yang available. Available tuh gampang sih nilainya. Waktu saya telepon enggak sulit. Nah gitu, kalau dihubungi sulit, nah itu enggak available itu, saudara dikasih Tuhan. Dan repot kita dengan orang model begitu. Tapi ini orang-orang yang enggak sulit untuk kita hubungi. Kalaupun enggak bisa dihubungi, dia hubungi balik karena mungkin dia orang sibuk. Nah orang-orang seperti itu yang kita, ada yang kita kan suka males ya. Dihubungi di WA, centang biru sudah jelas-jelas. Enggak ada feedback, cuma dibaca. Nah, itu Felix ketawa kan. Jadi cuma ya centang biru, berarti dibaca ya. Tapi nggak ada feedback, nggak ada balasan, ditunggu 2000 tahun kemudian, 2 years later gitu kan, 2 tahun kemudian. Nah, okay. Intinya kita nggak bisa pilih orang tersebut dari teman naik kepada pergaulan, karena ketika suatu saat kita membutuhkan support, dia nggak available. mungkin dia orangnya fun, suka traktir, tapi mungkin nggak available. Nah ya teman aja, tapi untuk dalam level karib, mungkin saudara harus timbang. Terakhir empati. Mendengar dengan hati. Mendengar dengan rasa, bukan cuma dengar dengan telinga. Dia coba waktu kita bicara, dia coba masuk dalam diri kita. Bukan yang selalu, makanya udah gua bilang, enggak apa-apa, kita perlu teguran. Tapi kita juga perlu orang-orang yang punya empati sama kita. Yang ngerti kita punya keresahan. Karena dalam konflik, kita kepada orang-orang tertentu yang kelihatannya orang sulit, kita harus jangan lihat dia punya tindakan sulit, tapi latar belakang kenapa dia bertindak sulit. Saya kasih contoh. Kalau kita punya karyawan yang suka terlambat, oke, terlambat salah dong. Tapi kalau dia sering terlambat dan sering ditegur misalnya, mungkin ada sesuatu ini orang ini yang dia tidak berdaya atasi. Ya bisa jadi habitnya dia. Atau mungkin di rumah dia punya tanggungan banyak, kan bisa gitu. Dia harus selesaikan banyak karena dia tiang bagi keluarganya. Mungkin dia anak muda yang orang tuanya sakit-sakitan, dia harus pagi-pagi ke pasar, dia harus masak dulu, dia harus urus dulu, dia punya orang tua yang mungkin sakit serius. Sampai dia tidak berdaya dengan waktu, dia sudah bangun sepagi-paginya. Nah kalau itu yang terjadi kan, yang terjadilah kita bisa sama-sama carikan solusi. Bukan yang kita, kamu dasarnya malas, memang kamu orang yang tidak bisa diajar. Tidak bisa, kita harus punya empati, kita harus tahu. Kenapa dia kok sepertinya seperti itu? Jangan-jangan dia lebih perlu ditolong, bukan dihakimin gitu ya, saudara dikasih Tuhan. Orang-orang sulit itu tanda dia punya masalah psikologis. Lebih baik kita urut kenapa dia begitu, daripada kita hakimin dia tidak bisa diatur. Jangan saudara, kalau jadi Yesus, aduh saudara, seorang Harold butuh Yesus untuk berubah. Kalau main hakimin terus, Harold tidak bisa berubah, langsung aja jadi dendeng saya di mata Tuhan. Tapi lihat Yesus, panjang sabar. Kan panjang sabar, Yesus. Nah mari saudara dikasih Tuhan, kalau saudara punya darahnya Yesus, harusnya panjang sabar. Nah saudara sendiri yang pikir-pikir siapa saudara, ngaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan, atau memang saudara memiliki lifestyle-nya Yesus. Yang ketiga, sebelum ke sana saya mau Amsal 27 ayat 9. Bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Wah ya, luar biasa kan? Bahasa Inggrisnya bilang begini, oil and perfume make the heart glad. Minyak dan parfum membuat hati bersukacita. So does the sweetness of a friend's counsel that comes from the heart. Demikian juga teman, hubungan pertemanan yang manis ini ketika memberikan nasihat. Ya, dia memberikan nasihat dari hatinya, dari ketulusannya. Nah itu menyegarkan jiwa, menyukakan hati. Wow hebat ya saudara dikasih Tuhan kalau kita punya teman seperti itu. Yang terakhir adalah selain ketulusannya, kasihnya. Yang ketiga ya, sejak kita berteman dengan dia, kita makin dekat sama Tuhan. Ya ciri-cirinya dia percaya kuasa doa, dia suka mendoakan. Waktu kita mau berdoa, dia bukan orang yang bilang, doa terus, doa terus. Itu mulai ditandai sudah dikasih Tuhan ya, berteman aja deh, jangan sampai bergaul. Masa berdoa salah gitu sudah dikasih Tuhan ya. Ya itu ya. Kemudian value-nya dari Alkitab, perspektifnya, attitude-nya, tindakannya, ya sudah dikasih Tuhan. Bukan orang yang sumbu pendek, sudah berteman dengan dia, semuanya dimarahin sama dia, tukang parkir dimarahin, terus sudah bisa rasa lah kalau sudah punya Roh Kudus. Nah kalau orang model begitu, value-nya bukan firman,
teman aja deh, teman. Tapi untuk bergaul, untuk mendapatkan value, mendapatkan nilai, mendapatkan perspektif, untuk mendapatkan perhatian kita, mendapatkan curhat dari kita, no gitu ya. Memang tidak banyak orang begini, saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau saudara ketemu orang yang punya value, sikap, firman, tingkatkan dia, selalu tanda untuk saudara mulai tandai dia, wah ini kayaknya jadi karib saya, jadi pergaulan saya banyak bergaul. Kalau saya sejak bergaul sama dia, saya semakin dekat sama Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin respect sama Tuhan, semakin sayang keluarga, semakin sayang anak. Saudara sejak berteman, anak ditinggalkan. Sejak berteman, kia-kia, jalan-jalan, hobi-hobi, anak tertinggal. Tandai saudara, jangan. Justru sejak kita berteman dengan seseorang dan membuat kita semakin dekat sama anak kita, berteman dengan orang itu. Tapi waktu kita berteman dengan seorang semakin membuat kita jauh dari anak, jauh dari istri, jauh dari suami karena banyaknya hobi dengan teman itu. Berteman aja deh. Jangan bergaul, ya. Jangan dimusuhi, teman aja. Tapi bukan untuk bergaul, untuk kita spend time, spend money, spend emosi, spend energi lebih banyak. Jangan kepada yang begitu, kita kepada orang yang kita bergaul, makanya dipilih. Kasih Tuhan ya. Saya tanpa sengaja, tanpa persiapan, saya mendapatkan momen tadi itu, saudara. Bahwa kalau saudara berteman dengan seorang yang membuat kita jauh dari anak kita jauh dari istri kita, jauh dari suami kita, aduh saudara dikasih Tuhan. Warning, jangan lanjutkan. Karena sejak pertemanan itu, teman bagus, keluarga rusak. Bodoh kan kita, tidak tahu prioritas. Harusnya sejak kita berteman, dengan teman ini, saya makin cinta karena saya terinspirasi sama dia. Bagaimana dia sayang sama anak. Waktu kita mau ngopi sama-sama, dia bilang, sorry aku gak bisa datang, kenapa? Aku terima raport anakku. Wah itu keren tuh, kasih inspirasi. Dia bisa cancel pertemuan dengan kita karena demi anaknya. Itu keren tuh. Itu keren. Saya gak bisa datang ya, kenapa? Anak saya lagi lomba nih. Dia butuh saya. Wah itu keren tuh. Tandai orang itu untuk saudara mulai mendapat inspirasi dari dia. Dia mulai cerita bagaimana dengan istrinya yang dia mungkin belajar untuk dia bertumbuh. Membuat kita tambah sayang kita punya istri atau kita punya suami. Pilih dia. Kasih Tuhan ya. Wow. Oke, yang terakhir imannya berotot. Tanda teman jadi karib yang membuat kita dekat pada Tuhan. Satu cirinya adalah imannya berotot. Artinya dia punya iman yang kuat. Dia percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia optimis, dia punya pengharapan. Dia tidak mudah menyerah, dia bangkitkan kita. Kalau kita bergaul sama dia, seperti ada api gitu. Seperti rasanya kalau lagi loyo, lagi lemas. Nah sekarang saya tanya, pernah gak saudara dalam keadaan tertentu lagi nonton khotbah, lagi mendengarkan khotbah di YouTube, atau lagi baca buku, tiba-tiba saudara terinspirasi, punya gairah, tiba-tiba saudara tahu melakukan sesuatu. Nah kira-kira gitu saudara, kira-kira gitu. Kalau saudara berteman dengan seorang yang kemudian saudara langsung tahu, saya mau bikin ini nih, saya mau begini nih. Itu imannya kok luar biasa ya. Itu mendekatkan kita pada Tuhan. Tandai dia untuk naikkan tingkat hubungan dari teman kepada Tuhan. Tapi tips ini, tadi saya bilang tips ini adalah tips dua ya, sekaligus. Dia meningkatkan dari teman kepada pergaulan karib, atau justru sebaliknya, tips ini memberikan tools buat kita untuk menurunkan dari orang-orang yang selama kita bergaul, untuk turunkan jadi cuma teman aja. Kenapa? Iya ternyata dari pelajaran saya baru tahu, sejak saya bergaul sama dia, saya semakin jauh dari anak saya. Sejak saya bergaul dengan dia, saya semakin jauh dari otoritas rohani saya. Saya semakin jauh dari Tuhan. Saya semakin tidak respect sama pemerintah. Turunkan itu dari bergaul, teman aja. Karena merusakkan kebiasaan yang baik. Ya terserah saudara sih, itu hidup saudara kok. Tapi ini diberitahukan kepada saudara dengan kasih. Untuk saudara mulai tidak menghabiskan energi saudara, emosi saudara. Karena pergaulannya buruk. Ya, jadi saudara mulai timbang-timbang nih. Kalau kelompok-kelompok tersebut ya happy, ya senang. Tapi makin jauh dari istri, makin jauh dari anak, makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari lingkungan gereja, dari komsel, dari Tuhan apalagi, dari pemerintah kita semakin respect. Coba timbang saudara. Mungkin saudara perlu turunkan dari bergaul kepada pertemanan. Dan saudara mulai cari orang yang sudah mau bergaul. Hidup terus berjalan, tahun bertambah, sekarang sudah ber. Berarti sebentar lagi kita akan berpisah dari 2021, tinggal 4 bulan kurang lagi. Lihat saudara,
hidup harus terus berjalan, dan kita semakin serupa Kristus. Wah, luar biasa. Saya harap saudara mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan ini. Saya mau kita baca firman Tuhan yang kita baca minggu lalu dalam Mazmur. Mazmur 119 ayat 63 untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yuk bersuara, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Yes. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Clear Alkitab bilang. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Mari saudara dikasih Tuhan. Mari pilihlah teman yang akan saudara naikkan kepada tingkat karib. Dan pilihlah teman di tingkat karib yang sudah mungkin mulai jaga untuk turunkan ke tingkat teman saja. Karena membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan rohani kita, jauh dari pemerintah, dan banyak lingkungan sehat yang terputus sejak kita bergaul dengan orang begini. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan saya berdoa kita akan bertumbuh dalam kemurahan Tuhan karena lingkungannya sehat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur sekali kami mendapatkan topik ini, dan aku berdoa Tuhan, keluarga besar Rock Balikpapan dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini akan bertumbuh secara hebat karena mereka memiliki friends yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa, membuat mereka dekat pada Tuhan, dekat pada keluarga, keluarga rohani, menghormati otoritas pemerintah. Wow Tuhan, mari bicara lebih dalam kepada mereka, karena Engkau yang lebih kenal mereka, dan mereka kenal lingkungan mereka. Meteraikan firman-Mu. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya, saudara diberkati dengan firman Tuhan. Kita berdoa buat firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang selalu menguatkan setiap kami Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan, kami selalu dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan urapan-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara. Kita siapkan roti dan anggur yang sudah saudara siapkan di rumah masing-masing. Haleluya. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Mari kita angkat melebihi kepala kita, saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang dengan tangan kanan saudara adalah benar-benar tubuh Kristus? Haleluya, kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Kita melakukan perjamuan kudus ini untuk mengingatkan kita akan 3 hal ini, saudara, bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Yesus
tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari kita angkat cawan di tangan kanan saudara, saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Adakah saudara percaya bahwa cawan yang di tangan saudara ini adalah benar-benar darah Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya, kita berdoa saudara. Ucap syukur Tuhan buat meterai-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah firman-Mu sudah Engkau meteraikan dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Sampai hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudara, kita masuk doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Kita satu dalam doa. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati bangsa negara kami Tuhan. Kami cinta bangsa kami Tuhan, seperti juga Engkau mencintai bangsa kami Tuhan. Kami perkatakan shalom Tuhan atas Indonesia Tuhan. Juga atas kota kami di mana kami tinggal ini Tuhan. Kami perkatakan juga shalom Tuhan atas Balikpapan Tuhan. Kondisi di mana sekarang untuk perkembangan COVID ini Tuhan, kami berdoa terus Tuhan supaya persebaran COVID ini semakin menurun Tuhan di kota kami Tuhan, di bangsa kami Tuhan. Dan mereka yang sedang dirawat karena COVID Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, bangsa kami, kota kami dipulihkan Tuhan, perekonomiannya Tuhan, segala sesuatunya Tuhan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa buat pemimpin di gereja ini Tuhan, Kak Herol dan seluruh keluarganya Tuhan, juga para diaken Tuhan, para pengurus Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan. Kau berikan hati yang penuh dengan urapan-Mu Tuhan dalam melayani Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini Tuhan, di kota kami di Balikpapan. Terima kasih, ucap syukur. Kami berdoa khusus buat saudara-saudara kami Tuhan yang sedang dalam sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini juga tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi Tuhan bagi mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan dalam perekonomian Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul dalam usahanya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, kita mau memberikan persembahan. Kita satu dalam doa. Mari kita angkat handphone saudara. Kita memberikan dengan penuh sukacita. Kami berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami beroleh kesempatan lagi Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan Tuhan, untuk semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami berikan, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, haleluya saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup, mari kita satu dalam doa. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kehendak-Mu Tuhan bagi setiap kami selalu, bahwa kami menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Kami diberkati kami waktu kami masuk, waktu kami keluar, dan kami percaya oleh mulut kami yang sudah diurapi ini Tuhan, kami bisa berkata kepada dua tangan kami. Ayo kita ucapkan sama-sama 3 kali saudara, bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terima berkat Tuhan saudara, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan, kami semua sudah terima berkat Tuhan. Ayo kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat hari Minggu.